ketika tamliha sampai ada di afsus atau torsus, kan akhirnya membeli roti ternyata dengan duit yang sudah zaman Dikianus cetakan 300 yang tahun yang lalu. Akhirnya yang penjual roti, coba diatur di belakang, ada yang rame. Akhirnya penjual roti tadi itu mengasih syarat, kalau kamu mau membagi harta timbunan kamu, tidak ada yang lain tahu. Tapi kalau tidak, ya kita akan tuntut kamu kepada pemerintahan. Akhirnya tambah ramai, tambah banyak yang tahu, digeret ya. Langsung menghadap kepada kepala pemerintahan saat itu yang bernama Arius dan Tontoyus. Setelah sampai, si Tamliha tadi itu menerangkan bahwa dia kemarin dari sini, cuma perubahannya kok berbeda, kata dia. Ini benar nggak daerah Asus? Benar. Rajanya Dikianus, nggak ada raja nama Dikianus. Model, kata dia. Siapa nama rajanya? Petrus. Loh, Dikianus kan penyembah berhala yang memaksa kami untuk menyembah berhala dan kami melarikan diri masuk ke dalam gua. Mana ada, kata dia. Lowong di sekarang ini Petrus adalah orang yang soleh yang jadi rajanya kita. Akhirnya si wali kota di tempat itu yang bernama Arius atau Tontoyus ini menyatakan, dengarkan baik-baik, nggak usah bohong sama kita. Kita bukan anak kecil. Kita bukan orang yang bodoh. Semua cerita kamu nggak masuk akal. Kamu simpan ada di mana? Kita mau teliti itu. Jangan-jangan kamu itu mengambil barang rampasan atau kamu tadi itu macam-macam dah. Bilang, aku sudah ngomong jujur nih. Dan aku tinggal ada di gua di Gunung Bakhlus. Gunung di mana? Di situ di gua sana. Loh, situ kan kuburannya 7 orang. Itulah kami tinggal di sana, bukan kuburan. Kita dengan teman-teman kami hidup ada di sana. Akhirnya berangkat ke sana. Dia ingin membuktikan, betul ceritanya kamu. Akhirnya ngomong sama orang di sekitar situ. Jangan-jangan ini yang diharapkan oleh raja kita Petrus. Kan dia menyendiri. Saat itu dia menyendiri karena memang dia memikirkan beberapa rakyatnya mempunyai paham tidak ada kebangkitan nanti di hari kiamat. Yang ada ruh saja. Kebangkitan jasad nggak ada. Mungkin ini harapan yang diharapkan, ada bukti yang nyata. Allah buktikan sekarang ini yang diharapkan oleh raja kita. Kita lihat aja. Rombongan berangkat, masyarakat yang ada di sana menyaksikan. Ringkas cerita sampai ada di gua, si Tamliha ini memanggil saudaranya, ikhwani gitu. Saudara-saudaranya tadi itu sudah gelisah, jangan-jangan kena Tamliha ini sama Dikianus. Akhirnya apalagi ada suara kuda. Udah datang ke sini dah. Kita harus sepakat ya, kita tetap pertahankan iman sampai akhir hayat kita. Si Tamliha masuk ke dalam duluan, menangis Tamliha. Menangis, yang lainnya juga menangis, pasrah. Dipikir Tamliha ini ngasih kabar sebentar lagi kita ditangkap. Si Tamliha menceritakan kejadiannya begini, begitu, panjang lebar. Kaget dia. Baru dia menyadari, ya Allah, kita ditidurkan oleh Allah selama sekian lama. Akhirnya
Si Aryus dan Tontoyus, siwa pemimpin daerah tadi, Apsus tadi itu, masuk ke dalam gua. Di situ ternyata ada seperti peti begitu, tabut. Dibuka, di situ ada lempengan dari baja atau dari timah. Tertuliskan sejarah dan nama-nama Ashabul Kahfi yang kemarin ditulis oleh 2 orang yang beriman ada di Apsus, yang diceritakan 300 tahun yang lalu setelah ditutup pintu gua tadi itu. Dibuka, ternyata ada tulisan ada di situ. Tulisan di situ tertuliskan Maxilmina Tamliha Martunus Castunus Beirinus Dimus Batius, nama-nama mereka ini, Galus, dan anjingnya bernama Kitmir. Mereka adalah pemuda-pemuda, di situ dituliskan, yang melarikan diri dari raja mereka Dicyanus karena khawatir iman mereka. Mereka melarikan diri karena untuk menjaga agama mereka. Mereka masuk ke dalam gua ini, maka ketika raja mengetahui tempat mereka bersembunyi, raja memerintahkan untuk ditutup pintu gua dengan batu. Kami menulis catatan ini, harapan kami supaya diketahui oleh generasi berikut, jika Allah mentakdir mereka melewati ke tempat ini, bahwa mereka adalah hamba-hamba yang soleh. Jadi melihat itu, yakin sekali si Aryus dan Tontoyus dan juga masyarakat yang ada di situ dipanggili semuanya. Nih lihat, ada catatan ada di sini. Dan akhirnya 7 pemuda tadi itu benar-benar mengetahui bahwa dia adalah ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Bertakbir semuanya masyarakat. Allahu Akbar, kata dia. Allah telah membuktikan bagaimana Allah maha mampu. Yang udah terkubur di dalam gua tadi itu 300 tahun, bangun kembali. Masuk ke dalam, ternyata pakaiannya pun tidak rusak, saudara. Masih bersih seperti baru ia masuk ke dalam gua tadi itu. Jasadnya pun tetap tidak berubah. Satu persatu mereka 7 orang ini duduk dengan tawadhu'nya sambil menangis, sujud berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian si Aryus dan Tontoyus mendekap kepada mereka, kemudian memeluk mereka satu persatu. Semua masyarakat menyaksikan bagaimana mereka. Akhirnya si Aryus dan Tontoyus menyatakan, ayo kita segera memberi kabar raja kita Petrus, karena dia sampai sekarang masih dalam khalwahnya memohon kepada Allah untuk Allah berikan petunjuk dan selamatkan rakyatnya yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Dikasih kabar. Langsung saat itu juga si Petrus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan langsung si Petrus berangkat untuk menyaksikan itu dengan masyarakat yang penuh sekali, banyak sekali. Sampai ada di Apsus, disambut ada di Apsus sana, dan akhirnya berangkat menuju kepada gua tadi itu. Mudah tadi itu tidak keluar daripada gua tadi itu, tetap dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai ada di gua tadi itu, raja menyatakan, ahmadukallahumma rabbas samawati wal ard wa a'buduka wa usabbihu lak. Ya Allah, Tuhan
pencipta langit dan bumi, aku menyembah kepadamu, aku bertasbih kepadamu. Engkau telah banyak memberikan kepada kami, engkau banyak memberikan rahmat kepada kami, dan engkau tidak pernah ya Allah mematikan cahayamu. Engkau selalu ya Allah memberikan kepada kami petunjuk. Bagaimana mereka mengingkari, tapi Allah berikan petunjuk, hidayah, membuktikan untuk menyelamatkan iman orang-orang di zaman itu. Dengan dibangkitkannya Ashabul Kahfi yang telah tertidur selama 300 tahun. Satu persatu oleh si Petrus raja tadi itu dipeluk Ashabul Kahfi, dan mereka tetap duduk ada di bumi. Ashabul Kahfi tadi itu bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka hilang pemahaman tentang tidak adanya hari kebangkitan, terbukti dengan adanya ini buktinya 300 tahun gak berubah, bisa hidup lagi. Anda lihat, kalaupun misalnya itu bukan kebangkitan, maka orang itu berubah kan, keriput, kemudian tulangnya udah keropos. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu semuanya sah pakaiannya. Mereka benar-benar yakin Allah Maha bisa untuk membangkitkan manusia seperti semula. Akhirnya si pemuda tadi menyatakan, nastaghfirukallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit ya kepada kamu wahai raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dijaga oleh Allah, kerajaan kamu dijaga oleh Allah. Aku memohonkan perlindungan dari Allah daripada segala kejahatan manusia dan jin yang akan menimpa kepada kamu. Raja berdiri melihat Ashabul Kahfi yang waktu itu lagi duduk. Kemudian Ashabul Kahfi berubah sebagaimana tidurnya dan meninggal dunia, saudara. Menangis raja. Semua yang menyaksikan juga menangis. Jadi Allah bangkitkan Ashabul Kahfi ini yang dia tadi itu melindungi imannya, lari daripada kerajaan Degyanus, dibangunkan menghadap raja ternyata yang soleh, yang beriman saat itu. Bangun tidur sudah berubah. Kemudian si raja tadi itu juga dengan kebangkitan Ashabul Kahfi tadi itu telah berarti selamat rakyatnya yang sudah mulai berubah akidah keyakinannya tadi itu atas kebangkitan hari kiamat. Subhanallah. Akhirnya raja menyatakan pakaiannya taruh ada di jasad-jasad mereka. Kemudian kita buatkan peti dari emas untuk mereka. Kemudian sebelum membuat itu ternyata dalam tidurnya raja bermimpi. Ashabul Kahfi menyatakan, raja, kami tidak pernah diciptakan oleh Allah dari emas. Kami diciptakan oleh Allah dari tanah. Karena itu jangan membuat kuburan kami kecuali di dalam tanah. Maka dikubur sebagaimana mestinya. Tetapi mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala, raja menjadikan untuk mereka dibuatkan tabut daripada kayu. Tabut daripada kayu. Subhanallah. Gua tadi itu Allah bentuk benar-benar menyeramkan, sehingga enggak semua orang bisa masuk saat itu. Sehingga raja tadi itu membuat ada di atas atau ada di muka pintu daripada gua tadi itu masjid, tempat untuk beribadah. Dan disitulah mereka berziarah kepada Ashabul Kahfi. Cerita ini hadirin dikutip dalam Al-Quran, diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahf. Am hasibta
anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi, apakah kamu menyangka, mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam gua tadi itu dan juga catatan yang ada terdapat ada di dalam gua yang ditulis tadi itu adalah dari bagian tanda-tanda kami Allah yang mengagumkan. Id awal fityatul lal kahfi, ketika masuk beberapa pemuda ke dalam gua tadi itu, faqalu, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikan kepada kami darimu rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan persiapkanlah untuk kami daripada urusan-urusan kami petunjuk darimu. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, maka aku Allah subhanahu wa ta'ala telah tutup pada telinga-telinga mereka di dalam gua tadi itu beberapa tahun. Artinya aku tidurkan mereka. Jadi Allah bentuk tidurnya orang-orang ini enggak sama dengan tidurnya orang-orang. Kalau tidurnya orang-orang mata mereka tertutup ya, tapi mereka tidak, mata terbuka, telinga nggak kedengeran apa-apa, sehingga watahsabum aiqadan wa hum rugud, orang menyangka dia bangun, tapi sebenarnya dia tidur. Hah? Mereka adalah tidur. Summa ba'athnahum, kemudian aku Allah bangkitkan mereka, bangunkan mereka. Lina'lama ayyal hizbaini ahsa lima labithu amada, supaya mengetahui di antara dua golongan yang saling berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam apa? Dalam waktu tidurnya mereka. Lima labithu amada, berapa panjangnya waktu mereka tidur. Nahnu qussu 'alaika naba'u bil haq, aku Allah menceritakan kepada kamu wahai Muhammad sejarahnya mereka dengan sebenarnya. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda, mereka adalah para pemuda yang benar-benar beriman terhadap Tuhan mereka, dan aku Allah menambahkan kepada mereka petunjuk. Warabatna ala qulubihim, dan aku Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan terhadap hati-hati mereka, karena mereka adalah orang yang pertahankan kebenaran. Idz qamu, ketika mereka berdiri di hadapan raja mereka di Kianus saat itu untuk diperintahkan sujud kepada berhala dan memberikan sesajen kepada berhala. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Mereka menolak, mereka menyatakan Tuhan kami bukan patung, Tuhan kami adalah yang menciptakan langit dan bumi, kami tidak akan memohon kepada selain Tuhan kami. Kalau kami menyatakan begitu, berarti kami adalah orang yang sangat berbuat salah karena kami menjadi orang yang kufur.